Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match Serie A yang mempertemukan pemuncak klasemen Napoli versus juara bertahan musim lalu, AC Milan. Secara mengejutkan, Milan berhasil kalahkan Napoli yang musim ini sangat superior. Nggak tanggung-tanggung, tim asuhan Pioli ini menang dengan skor telak 4-0. Yang menarik, di laga ini Pioli kembali merubah pakemnya dari 3 back kembali ke pakem sebelumnya 4-2-3-1. Dengan pakem 3 back memang Milan lebih kokoh di pertahanan, namun kehilangan daya gedor di lini depan. Pemain andalannya dalam menyerang, Rafael Leao nampak kurang cocok dengan formasi 3-4-2-1 yang menjadikan dirinya bermain lebih ke dalam. Pemain muda asal Portugal ini pun nggak pernah cetak gol selama Milan menggunakan formasi tersebut. Di laga ini, meski secara statistik baik possession ataupun chance creation didominasi oleh Napoli, Milan mampu tampil lebih efektif, menghasilkan 24 shots dengan 5 big chance di antaranya. Dilihat dari grafik momentum ini pun, terlihat Napoli lebih banyak dapatkan momentum, namun balik lagi, efektivitas Milan menjadi kunci di mana mereka bisa memaksimalkan tiap momentum yang didapatkan. Nah, penasaran dengan taktik Milan dalam mengalahkan Napoli 4 gol tanpa balas? Let's go, kita bahas sama-sama. Sebagai tuan rumah, Napoli menggunakan formasi 4-3-3. Kim Min-jae dan Rahmani di area sentral pertahanan. Lini tengah diisi oleh Lobotka sebagai single pivot bersama Anguissa dan Zielinski di sampingnya. Dan di depan, kali ini Napoli tanpa Osimhen yang digantikan oleh Simeone, diapit Kvaratskhelia dan Matteo Politano. Sementara itu, Milan dengan 4-2-3-1 bisa dikatakan turun dengan skuad terbaiknya saat ini. Menarik di sini, Pioli menempatkan Bennacer di posisi nomor 10. Sebelumnya, ia lebih sering menempati posisi double pivot. Lunis dan Tonali yang kali ini dipasang sebagai gelandang bertahan. Dan di depan, Leao kembali mengisi posisi aslinya sebagai winger kiri. Sedangkan sisi kanan diisi oleh Brahim Diaz dan Giroud sebagai nomor 9. Milan lebih sering build up secara direct pada laga ini. Shape build up-nya dimulai dengan Maignan sejajar 2 center back yang melebar, disupport oleh 2 DM, Tonali dan Krunic. Sebelum melepaskan long ball, lini pertama Milan dan 2 DM tadi akan melakukan sirkulasi untuk invite press atau pancing block press lini depan Napoli naik agar tercipta diskoneksi dengan lini belakang, sehingga tercipta lebih banyak ruang di antar lininya. Saat prinsip-prinsip direct build up sudah dilakukan, Milan akan lepaskan long ball ke depan, memanfaatkan kemampuan ball playing atau distribusi dari Simon Kjaer dan Maignan. Targetnya tentu saja Giroud yang memiliki postur tinggi dan jago duel udara, ataupun pemain di sisi sayap yang kosong. Pada fase menyerang, secara struktur Leao akan stay wide atau tetap melebar di sisi kiri. Koridor half space bisa diisi oleh Bennacer atau Theo yang invert. Sementara itu, Brahim Diaz yang pada laga ini di atas kertas sebagai winger kanan, saat bola di sisi kiri ia seringkali masuk ke tengah, meninggalkan kelebaran di kanan yang akan diisi oleh Calabria. Selain terstruktur secara kolektif, pada laga ini pemain-pemain Milan terlihat superior dalam situasi 1 versus 1. Mereka seringkali bisa melewati 1 bahkan 2 pemain Napoli yang dalam beberapa momen terlalu soft atau mudah saat melakukan marking dan covering. Hal ini juga terlihat di gol pertama Milan. Brahim Diaz sebenarnya sudah terbojok di sisi kanan, namun ia masih bisa lolos dari 2 pemain Napoli dengan kelincahannya. Terlihat pula di sini saat bola di kanan, Leao sebagai winger kiri akan masuk ke tengah meninggalkan prinsip kelebaran untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Giroud. Di tengah, Leao melakukan vertical run di antara backline Napoli untuk menerima true pass dari Brahim dan menuntaskannya dengan melakukan chip melewati Alex Meret. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Leao akan lebih berbahaya saat bermain di area yang lebih lebar di sisi kiri. Gol kedua Milan menjadi bukti. Proses gol ini dimulai dari cut inside-nya.
kembali terlihat dua pemain Napoli, Politano dan Anguissa, terlalu soft membiarkan Leao lewat begitu saja. Pergerakan cut inside ini menarik beberapa pemain Napoli. Bebaskan Bennacer menerima trupas dan melepaskan crossing dari sayap. Crossingnya jatuh di sisi jauh, tepat di mana Brahim Diaz nggak terkawal di area tersebut. Dengan ketenangannya, pemain pinjaman dari Real Madrid itu melakukan tipuan sebelum melepaskan syuting ke gawang Napoli, 2-0. Fase bertahan Milan dimulai dengan medium block saat Napoli bangun serangan. Bennacer di posisi nomor 10 bertugas untuk melakukan man marking terhadap Lobotka. Dua pivot Milan juga menjaga dua gelandang Napoli lainnya, 3 versus 3 di tengah. Ini adalah ide dibalik memasang Bennacer pada posisi nomor 10, yaitu memasang gelandang bertarung untuk mematikan lini tengah Napoli. Ketika masuk ke pertahanan Milan, Napoli lebih banyak menyerang lewat sayap, karena Simeone nggak banyak turun membantu link up. Di kiri, saat Theo tertarik keluar oleh Politano, Krunic dan Tonali akan memainkan perannya untuk mengcover area half space. Di kanan, Kvaratskhelia selalu mendapatkan double cover sehingga nggak bisa leluasa melakukan step over atau dribble. Dua winger Milan pun cukup rajin untuk track back, bantu pertahanan saat dua fullback Napoli naik. Ini adalah cara Milan mematikan winger-winger Napoli, terutama Kvaratskhelia. Unggul 2 gol, babak 2 Milan bermain defense dan counter, bertahan secara solid, lalu melakukan counter attack cepat saat berhasil merebut bola. Dan dengan taktik ini, Milan berhasil tambah 2 gol di babak kedua. Gol ketiga melalui counter attack setelah Tonali berhasil rebut bola dari Zielinski. Ia langsung berikan bola ke Leao di sisi kiri. Mendapatkan ruang yang cukup lebar, ia bisa melewati Rahmani sebelum melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Dan gol terakhir melalui build up konstruktif, manfaatkan celah lebar di pertahanan Napoli. Saelemaekers bebas di antara backline dan lini tengah, lalu berhasil lakukan dribble melewati 4 pemain Napoli sekaligus. Kemenangan mengejutkan dari Milan ini berkat permainan efektifnya. Eksekusi taktik dan kepercayaan diri dari pemain Milan juga menjadi kunci pada pertandingan ini. Nampak pemain lebih banyak diberi instruksi untuk lebih berani memegang bola dan melewati pemain Napoli. Absennya Osimhen bukanlah alasan yang tepat untuk menggambarkan semua permasalahan Napoli pada laga ini, mengingat anak asuh Spalletti ini menang dalam 7 pertandingannya tanpa Osimhen. Tentunya menarik untuk dilihat bagaimana pertemuan selanjutnya antara kedua tim di fase 8 besar Champions League.